Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pitaloka Ade Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 052398556. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu Tuan Andi, pada kasus wan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Perkenankan, saya Intan Pitaloka Ade Pamungkas bertindak sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2023. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pokok perkara dan argumentasi hukum terkait wan prestasi perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat, yaitu Tuan Budi. Yang mulia, berikut ringkasan gugatan kami. A. Fakta hukum. 1. Pada 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Cisarua, Bogor. 2. Harga disepakati senilai 1 miliar rupiah. Ketiga, penggugat telah membayar uang muka senilai 200 juta rupiah. 4. AJB dijadwalkan ditandatangani di kantor PPAT pada 1 Maret 2023, namun tergugat tidak hadir. 5. Dilakukan penjadwalan ulang pada 15 Maret 2023. Tergugat kembali mangkir tanpa alasan sah. 6. Kemudian diketahui bahwa tergugat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, padahal telah diperjanjikan dengan penggugat. 7. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana pasal 1239 dan pasal 1243 KUH Perdata. Dasar hukum pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi akibat wan prestasi. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat mengembalikan uang senilai 200 juta rupiah kepada penggugat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material senilai 20 juta rupiah, menghukum tergugat membayar kerugian imaterial senilai 15 juta rupiah. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Demikian yang mulia, kami ajukan bukti P1 perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. P2 bukti transfer uang muka senilai 200 juta rupiah. P3 memo undangan PPAT untuk AJB tanggal 1 dan 15 Maret 2023. P4. Informasi pengecekan sertifikat bahwa tanah dialihkan kepada pihak ketiga. P5. Chat atau komunikasi antara penggugat dan tergugat. Semua bukti membuktikan hubungan hukum pembayaran ketidakhadiran tergugat serta penjualan tanah kepada pihak lain. Mohon izin yang mulia, saya ajukan saksi yaitu Saudara C. Kepada Saudara C, saya akan mempertanyakan, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara saudara Andi dan Budi? Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah membayar uang muka? Apakah saudara hadir saat jadwal AJB pertama dan kedua di kantor PPAT? Apakah benar tergugat tidak hadir? Apakah saudara mengetahui tanah itu dijual kepada pihak lain? Apakah kerugian saudara lihat dialami penggugat? Berikut beberapa jawaban saksi bahwa saksi mengetahui perjanjian itu. Benar, penggugat membayar uang muka. Saksi hadir saat jadwal AJB dan tergugat tidak pernah hadir. Saksi mengetahui tanah tersebut kemudian dijual kepada orang lain. Penggugat mengalami kerugian finansial dan tekanan emosional. Yang mulia, kami menanggapi alasan tergugat bahwa ia berhalangan hadir tidak berdasar. Tidak ada bukti adanya keadaan memaksa, overmatch, ketidakhadiran tanpa pemberitahuan, merupakan kelalaian murni. Tergugat tidak dapat mengembalikan kesalahan kepada penggugat. Semua kewajiban penggugat telah dipenuhi, termasuk pembayaran uang muka. Fakta penjual tanah kepada pihak lain menunjukkan itikat buruk. Perbuatan ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata mengenai itikat baik. Dengan demikian, seluruh pembelaan tergugat patut dikesampingkan. Yang mulia, dari pembuktian terdapat 3 unsur wan prestasi. 1. Adanya perjanjian yang sah pasal 1320 KUH Perdata. 2. Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh tergugat.
Tergugat tidak hadir untuk menandatangani AJB meski sudah dijadwalkan 2 kali. Ketiga, timbulnya kerugian bagi penggugat, baik material maupun imaterial. Didukung jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3056K/PDT/2011. Menjual objek yang telah diperjanjikan kepada pihak lain adalah wan prestasi. Putusan Mahkamah Agung nomor 3161K/PDT/1984. Ketidakhadiran memenuhi janji tanpa alasan sah merupakan wan prestasi. Demikian unsur wan prestasi terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon izin yang mulia, terhadap duplik tergugat kami tegaskan, penggugat tidak pernah lalai. Tergugat tidak membuktikan adanya force majeure. Penjualan kepada pihak ketiga merupakan bukti kuat niat tidak baik. Oleh karenanya, kami tetap pada semua dalil gugatan. Yang mulia, berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti, kami simpulkan bahwa tergugat terbukti wan prestasi. Penggugat mengalami kerugian nyata. Majelis hakim memiliki dasar kuat untuk mengabulkan gugatan penggugat. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis menjatuhkan putusan sebagaimana petitum yang kami ajukan. Dengan ini, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat wan prestasi, dan menghukum tergugat membayar seluruh kerugian penggugat. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.